Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di tempat ini, di masjid ini, di rumah di antara rumah-rumah Allah, dalam rangka untuk menuntut ilmu yang tujuannya adalah menambah ilmu kita, mengurangi atau mengangkat kebodohan kita, kejahilan kita akan agama, mendekatkan diri lagi kepada agama, ngayam ke hati, nentrem ke pikir, diwalik-walik ya untuk nentrem ke hati, ngayam ke pikir ya boleh gitu kan, agar dunia yang sedemikian hina menurut Allah Subhanahu wa taala tidak menjadi beban yang seolah-olah berat banget. Karena ya saya kalau membaca berita wong bunuh diri itu saya ngelus dodo, ya ta'awud sing akeh saya itu benar-benar a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena sampai Nabi itu pernah berjalan bersama para sahabat terus nyedai atau berada di dekat tumpukan sampah, kemudian di situ enek batang niku napa wedhus cempe cilik kupingnya cacat gitu kan. Kemudian Nabi mengatakan sapa sing wani bayar iki gitu. Enggak usah akeh-akeh lah gitu, sak dinar wae gitu kan. Kemudian para sahabat pun mengatakan, "Ya Rasul, niku lak pun dados batang gitu kan. Terus kupingnya cacat sisan gitu kan. Ya wis gratis wae paken gonen mulih gitu." Kata para sahabat pun mengatakan, "Moh ya Rasul. Didahar mboten saged." Jadi dalam fikih perbatangan, dalam fikih perbangkaian, itu kalau bangkainya bangkai binatang halal, sekali lagi bangkainya bangkai binatang halal, itu umpama jenengan ambil kulite dengan catatan enggak dimakan nggih. Matur nuwun jazakallahu khair. Dengan catatan enggak dimakan. Jadi jenengan disamak ki diapake Mas Adrian, disamak ki. Disamak kulit disamak. Diset, yo bar diseseti terus diapake. Disamake pokoknya dikeringke, diresiki ya toh, ilange ambune diproses. Apa istilahnya? Bahasa Jawa apa sih? Ya, bahasa Indonesia disamak. Istilahnya apa? Disamak. Nah, napa yang tahu dunia perkulitan? Jadikan manfaat. Iya manfaat, tapi kan ada prosesnya sebelum itu. Jadi diresiki, dikum-kum banyu macam-macam. Matur nuwun, masyaallah. Marek enggak. Nah, itu asal enggak dimakan, nah itu boleh gitu. Neng kan nek barangnya cilik cempe kan segini toh. Nah, itu nggih nopo kira-kira gitu loh. Makanya sahabat pun ditawari batang niku gah gitu. Kon bayar gah, kon nggo mulih gah. Kemudian Nabi mengatakan nek donya kuwi hakikatnya kata Nabi gak luweh berharga di mata Allah daripada iki mau. Artinya kalau sampai kita mati-matian mengejar dunia, maka apalagi sampai ngapunten nggih bunuh-bunuhan, sampai menganiaya orang, maka tentu sia-sia hidup kita. Bahkan sampai membunuh diri sendiri gitu kan. Itu lebih sia-sia lagi. Ya, jadi orang-orang yang ngapunten membunuh dirinya sendiri itu berpikir bahwasanya masalahnya selesai, hakikatnya dia lagi buka masalah yang lebih besar lagi. Karena adab di sana itu adalah sesuai dengan yang dia lakukan untuk menghabisi nyawanya dan diulangi terus-menerus orang mandek-mandek. Jadi kalau dia ning donya gantung, ya ning kono gaweane gantung. Nek ning donya apa mblerek tangane, ning kono ya gaweane mblerek tangane. Nek ning donya dia loncat dari ketinggian, di sana suruh naik ke tebing yang tinggi dan loncat dan seterusnya. Khalidan mukhaladan fiha. Kekal di dalamnya selama-lamanya. Nah, para ulama punya dua rumusan. Kekalnya seperti apa? Kalau dia mengingkari takdir, enggak terima dengan takdir, ya maka dia bisa selama-lamanya. Syahadatnya bisa batal. Tapi kalau dia melakukan itu karena ya stres lah ibaratnya gitu, masih ada kemungkinan ampunan. Sehingga makna khalidan mukhaladan dikekalkan itu berarti suwe banget terserah Gusti Allah. Makanya nanti di bab orang yang terakhir masuk surga, itu begitu diciduk sama Gusti Allah ditokke, itu wonge metu mbrangkang, wireng glingseng. Jadi luwih ireng timbang Mas Yuli. Iki sepele ireng segitu. Luwih ireng banget gitu kan. Dan kemudian dicelupkan di sungai kehidupan, dientas, kemudian disuruh masuk surga. Karena biasane ngeyel, biasane
ora manut, glari mlebu surga, ora kon salat, ora kon ngomong wegah gitu. Balik meneh. Gusti Allah ketinggalan surga niku pun kebak. Mlebu. Balik meneh, ngomong ngono meneh. Terakhir yang ketiga Allah mengatakan ning kono tak cepake kenikmatan raja donya 10 kali lipat. Terus jalukmu apa dituruti, sing mbok ngen apa dikeki ya. Kuwi buat kenikmatan wong sing terakhir masuk surga ning dadak mampir sik ning neraka. Salah satunya ya orang-orang yang bunuh diri tapi tidak mengingkari takdir ya, ngoten. Salah satunya, salah duanya ya ngapunten ya, wong sing gaene mendem, gaene narkoba lan sak piturute, kalau enggak ditutup hidupnya dengan taubat, ya maka ya wis harus diengkok-engkok sik ning neraka. Dan itu juga bukan perkara sepele. Dulu nek saya ngomong kayak gini ning cah nom-nom sing gawene nglakoni ngoten niku, mereka mengatakan, "Tenang, aja kuwatir. Rasa wedi karo omongane ustate. Engko nek dicemplungin nerakane kebak kok lak luber tekan surga." Ora mungkin. Karena surga karo neraka ki ora ngene. Nek ngono kuwi bisa terjadi kalau sejajar. Neraka medhuk mengisor, surga munggah mendhuwur. Sak luber-lubere ora mungkin tekan dhuwur. Satu. Yang kedua, neraka itu ketika dicemplungi manusia-manusia sing kudu nyemplung kono, dhek njaluk terus tambahi lagi terus gitu kan. Jadi enggak berhenti neraka sampai kemudian dalam hadis itu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, monggo tak arep-arep ket wingi. Iki temane jek sequel jenengan karo malah artisnya ra teko. Nah, maka sampai dalam sebuah hadis dikatakan sampai Allah kemudian meletakkan kakinya. Nah, ini tidak usah dibayangkan kaki ini kayak ngopo teknisnya piye kok enggak. Ini karena saking Allah punya rasa sayang Ar-Rahim di akhirat untuk orang-orang beriman, maka itu dimasukkan ke situ kemudian tertutuplah neraka dan kemudian dia mengatakan cukup, selesai. Udah enggak jaluk lagi. Pomo itu enggak dilakukan, jaluk terus. Jadi orang nek ceritane luber gitu karena neraka itu benar-benar longgar. Satu. Yang kedua, nek ceritane luber karena surga kuwi munggah ora jejeran ngeten. Nek jenengan duwe kolam lire loro atau septic tank loro kene kebak kan geser sebelahe kan gitu toh. Nah, nek ini enggak gitu kan. Maka yang terjadi adalah enggak mungkin itu terjadi. Nah, maka yang harus kita pahami sekali lagi dunia ini ya tadi dikatakan Nabi SAW dan banyak pengibaratan Nabi, salah satunya itu enggak lebih mulia, enggak lebih baik daripada bangkai seekor anak kambing yang cacat sekalipun. Makanya tema kita ini masih berlanjut. Ini udah pertemuan yang ketiga. Apa Mas Dani? Temanya apa? Oh, sing pas kowe teko kae lho, kan ora teko. Iki sik nyambung kuwi. Lost dol, wis kowe teko. Dole kowe ora teko, Mas Royan ora teko, gitu. Iki saiki gaspol, enek gaspole ya. Iki saiki nah, iki gaspol urung kan. Gaspol sekarang remblong kan aku diundang meneh gitu. Jadi sekuelnya 4 loh Mas. Dan ini jane ora jadwalku. Jadi begitu dikabari aku ya mung isone mung siap gitu loh. Ini menunjukkan apa toh Mas? Menunjukkan saya itu ya sayang sama jenengan semua itu. Dan jenengan teko karo Mas Rano. Nyangoni aku lak akeh biang. Teko ono gitu kan. Teko ono pirangang yuto ning nyangoni aku. Tenan, aku kesini tuh bukan karena apa-apa gitu, karena saya merasa ya terpanggil aja untuk menemani panjenengan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu, untuk menemani panjenengan semua. Gimana aku arep mampir rene cek ngendaki bakul bakso sing ngomongnya duwe anak rong nikah barangkali engko iso dijupuk karo Dani. Pak, putrane niku pun nikah dereng ngono kan. Mumpuni Mas 3 tahun yang lalu. Aduh, telat iki. Telat oleh teko udune teko 4 tahun yang lalu. Metu. Pokoknya anu ya, aku nek kudu harus dilebokke hati. Wis, nganti klebu hati wis bahaya. Ya, jadi seperti itu artinya ya kita berangkat ke sini semua karena rasa benar-benar saling mencoba untuk saling menyayangi satu sama lain dalam artian sebagai seorang muslim gitu kan, saling mendukung satu sama lain dalam artian sebagai seorang yang beriman gitu loh. Makanya temanya pun selalu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Temanya pun selalu tak tekokke kira-kira jaluknya apa gitu kan. Bukan kemudian sekarep-karep saya mboten gitu kan. Dan saya
terbuka, artinya jenengan punya masukan, punya usulan, punya keinginan, pengen dibahas soal apa gitu kan. Jangan sampai pokoknya catatan saya, jangan sampai donya itu jadi tempat jenengan harus gontok-gontokan, eker-ekeran, paten-patenan, wah, naudzubillah semana naudzubillah ya. Bahkan kenapa Om? Tidak musim. bahkan saya menyaksikan banyak orang-orang yang kemudian berebut dunia ketika yang satu ngalah. Ini kan bisa jelas aja nih. Itu benar-benar kayak kata Nabi SAW, mazadallahu abdan bi afin ila izan. Tidaklah orang itu berani ngalah, wani ngalah. Ya ngalah itu pasti akbot, mesti angel. Pemenang cah lanang sing biasa diudeni wong gitu kan. Ya, mesti mosok aku ngalah. Rupa kowe kaya preman ngene mosok aku ngalah gitu kan. Ora mungkin aku ngalah, retok ngalah gitu kan. Maka yang saya lihat orang-orang yang berani ngalah. Ngalah bukan berarti kalah gitu kan. Ngalah berarti dia menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Maka yang tak lihat nih orang-orang sing ngidap-idap kayak gini mau do amblek dengan segala macam caranya gitu kan. Tapi orang-orang yang ngalah ini justru pelan tapi pasti itu merangkak gitu loh. Naik ekonominya, naik keluarganya, segala macam Ustaz. Tenan itu. Wong sing ngomong nabi yo. Nabi niku as-shadiqul masduq. Orang nek ngomong bener terus sing diomongke iki bener gitu. Kan kadang enek to jenengan percaya karo wong. Wonge kuwi jane ra tau ngapusi. Mung kebiasaane dhek kuwi gaene ngomongke omongane wong tanpa difilter. Jane niate orang ngapusi gitu loh. Misal ya Mas Juli iki jane wonge jujur jane. Nek tiba-tiba Dani cerita. Nah, ceritane Dani iki hapus-hapus atau enek hal sing ra bener. Tapi kalau Mas Juli ra difilter langsung diceritake. Jane niate orang ngapusi. Tapi ternyata ceritane sing dirungokke iki ada kebohongan, tadi kebohongan dari pihak yang cerita terus ditutuke ning wong liya gitu loh. Nah, Nabi enggak model kayak gitu. Nabi ini nek wis disebut sebagai as-shadiq, kemudian beliau masduq, yaitu yang diucapkan itu mesti benar, orang mungkin keliru gitu. Karena Nabi itu nek meh keliru wis dilek karo malaikat. Nah, makanya Nabi digelari sebagai al-maksum, orang yang terjaga, orang mungkin keliru gitu kan. Nah, sehingga dalam konteks malam hari ini karena lost doll-nya udah, saiki gaspol ya. Materi remblong juga udah ada, artinya ini tinggal nutup kayak gitu kan. Maka kita mulai nggih. Nah, gaspol dalam persepsi saya setelah kita kemudian bisa mengikhlaskan kan lost doll, memaafkan, kemudian doll ini apa? Ah, iya. Jadi lost itu memaafkan, doll kemarin tidak dendam. Nah, sekarang gaspol. Setelah kita bisa ngosongkan hati kita dari pokoknya hal-hal sing letek. Nah, itu kita singkirkan sampai kalau nggak salah saya kemarin sudah cerita ada seorang sahabat yang dikindili sahabat yang lain karena disebutkan dia penghuni surga, udah belum? Gitu. Jadi kindili sampai ngomong aku lagi rame karo pakku, aku tak numpang turun ning nggonamu, ternyata bareng ditelok yo malah ra salat bengi, malah ibadahnya enggak luwih apik daripada sing melu numpang ini gitu kan. Sampai akhirnya begitu mau pamitan dhek cerita aku jane ora enek masalah karo wong tuaku, aku mung pengin nonton kowe sing ngomongin Nabi sebagai calon penghuni surga atau orang yang dinas sebagai penghuni surga, kok amalmu ki apa gitu kan. Nah, ternyata dia pun mengatakan aku nek ngamal lho ora kaya jenengan semua. Mungkin jenengan semua luwih apik timbang aku. Mau ada satu yang tak lakukan setiap hari. Begitu saya mau tidur, tak hapus semua rasa sebel saya, tak hapus semua rasa dendam saya kepada kaum muslimin. Jadi aku ora duwe prasangka apapun kepada siapapun, pokoknya enenge mau urip iki los. Nah, dol gitu. Nah, maka sekarang kita masuk di gaspol. Nah, gaspol saya memahami atau memiliki pemahaman gaspol itu berarti setelah kita mengosongkan pikiran dan hati kita dari segala macam hal-hal yang jelek, dendam segala macam, maka setelah kita buang maka segera isi dengan semua hal yang baik. Dengan semua hal yang baik. Mas Dani pas kayak CN hadir dan jangan cek kelingan gambar saya di tahapan yang paling pertama ya toh. Tangga itu tak gambar ngene lho. Kelingan ra? Tak golek gambar ya. Tahapan yang pertama isi waktu luang. Isi waktu luang. Wa idza faraqta fansab, diisi waktu luang. Nah, pilihannya ya dua, apakah yang untuk akhirat boleh,
untuk dunia boleh. Jenengan di waktu luang tinggo ngaji boleh, di waktu luang tinggo bisnis boleh. Ya, jadi semua harus balance. Makanya Nabi mengatakan faman aradad dunya fa alaihi bil ilmu wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmu. Pengen entuk dunya enak ilmune, pengen entuk akhirat enak ilmune, pengen loro-lorone ya enak ilmune. Maka panjenengan nek memang pengen surga ya kudu golek ilmu, majelis ilmu sarananya. Majelis ilmu yang seperti apa? Yang diajarkan Quran kali sunnah. Lah di mana? Min baitin fi baitin min buyutillah. Di rumah di antara rumah-rumah Allah, di masjid. Dan orang kudu jebluk sedina utuh mboten. Dadi nek enek majelis ilmu misal antara maghrib karo isya mangkat. Kudu. Maghrib karo isya dadi padha-padha mangkat maghrib karo ngenteni isya gitu kan. Enek ternyata enek kajian di masjid. Di situ udah jangan di mana-mana. Dan itu nanti yang kata Nabi SAW, illa nazalat alaihi musakinah, nentremke hati. Wa ghasiyatuhumur rahmah, gampangke urip. Wa hafathumul malaikah, jenengan dijogo karo malaikat. Sing ngengken sinten malaikat Gusti Allah gitu kan. Wa dzakarallahu fi manidah, makane Allah ngelek-kene malaikat ke lho menungso jenenge dani jogonen lho. Janjine enten papat untuk orang-orang yang seneng majelis ilmu. Sekali lagi majelis ilmu yang diajarkan ilmu. Jadi nek jenengan ngaji sejam 2 jam, hadis sitok tok ra metu, ayat sitok tok ra metu, enenge mau ngekek-ngekek guyang-guyu gitu kan, atau nyanyi-nyanyi atau blundangan ra karo-karuan, maka itu bukan majelis ilmu. Nah, majelis ilmu pokoknya yang jenengan kalau metu king lawang niku, jenengan ngerti kudu ngopo nek urip. Nah, tergantung temane ya toh. Nek temane salat berarti jenengan luwih paham tentang tata cara salat. Nek tema tentang keluarga berarti jenengan luwih paham, menjadi tambah paham sebagai kepala keluarga. Nek temane tentang muamalah jenengan tadi paham piye carane dadi bakul sing paham tentang fikih muamalah dan seterusnya. Ngoten. Nah, maka gaspol. Allah perintahkan kita untuk gaspol. Allah taala berfirman, "Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin." Geendang gasen wilu gasmu kemana? Kepada ampunan Allah, kepada ampunan dari Tuhanmu, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi surga kuwi ombo banget, saking ombone Mas, sampai digambarkan itu ada istanahnya. Ini ngomong ke istana itu, urung ombone. Istanahnya itu sebuah berlian gede yang tingginya ke atas itu 60 hasta. 60 hasta kuwi nek cara sak hasta kuwi anggaplah sak meter, berarti 60 meter munggah gitu loh. Dhuwur banget. Otomatis nek berlian umumnya kan bunder, maka itu ya digawe bunder. Nah, karena itu adalah istana, maka digawe bolong ronggane. Jadi jenengan iso mlebu. Dan itu mengke ya toh di daleme jek enten sungai, enten macam-macam gitu. Nah, itu tak bahas lengkap di Triagan ya, ngomai Joho monggo pinara hari Sabtu ba'da subuh kita ngomongkan surga di situ. Nah, nanti setelah surga kita ngomongkan neraka. Dan itu dicepake nggo wong takwa. Takwa niku wong manut di atas ilmu, kon salat mangkat ngerti carane salat, kon poso mangkat ngerti carane poso, kon dagang mangkat ngerti carane dagang sing bener. Dagang bener goleke nafkah anak bojone ning hapus-hapus iki ya luput. Salat gitu kan ning ra ngerti wacanane iki ya luput. Salat tapi riya karo kancane ya luput. Makanya Allah kan mengatakan fawailul lil musallin, cilaka wong sing salat. Terus enek sing nyandaki cah nom-nom, lho berarti rasa salat ya tutupno wacane gitu kan. Enten wonten niku. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Dhek sing lalai niku pripun? Wayah salat asar salate meh maghrib, wayah salat maghrib salate meh isya, salat isya salate meh subuh. Itu wong lalai. Nek lalai wae jan cek nglakoni kuwi wis dikatakan fawailul lil musallin, apa meneh ora salat, tambah ra karo-karuan. Makanya Nabi mengatakan al farqu bainana wa bainal kufri wal wasyirki tarkis shalah. Bedone awake dhewe wong Islam karo wong kafir, karo wong syirik musyrik kuwi ninggalke salat. Pramila ya toh, nek jenengan pengen kalau masih inget tema yang awal-awal dulu adem ayem tentrem, salah satunya ojo nganti tinggal salat. Nek wis ora salat ruwet ngoten. Nah, maka kemudian bahkan Allah tuh nyuruhnya berlomba, nek mau cepet-cepet terus balapan.
Dadi nek jenengan delok koncone kok arep jenengan mleboke kotak infak 2.000 kok koncone wis ngetokke 5.000 nek iso susulen dengan 10.000. Aja malah rasido gitu kan. 2.000 rasido gitu kan. Jadi nek jenengan delok koncone beleh wedhus siji nggo kurban, nek emang jenengan sanggup loro, beleh loro gitu. Gak apa-apa berlomba. Nek mboten pamer sekali lagi. Jadi jadikan teman jenengan yang soleh itu sebagai motivasi nek aku kudu luwih apik timbang DE. Tapi tanpa maksud riak mboten gitu. Nek jenengan ngerti koncone kowe maca Quran sedina ping pira? Pisan. Pirang wacanan sak juz, gas 2 juz gitu loh. Jadikan teman itu sebagai cambuk. Masa urusan donya wae iso. Koncone bar tuku mobil, dhek ya pengen tuku mobil sing luwih gede kan gitu. Wah, koncoku bar tuku anu Ijang super pamane Pak Ustad wis sesuk aku tak tuku ambulan we. Ambulan banter-banter mlayune gitu. Karepe ngono gitu. Wah, koncone bar rabi ngono, wis aku tak rabi neh gitu. Padahal koncone sitoke siji urung gitu kan. Nah, sapa ngacung. Nah, maka nek urusan donya wae iso ngoten. Biasane kan gitu to urusan donya to. Ya to. Wah, koncone anu motore anyar iki, aku tak yo tuku motor gitu kan. Kita urusan dunia aja bisa, maka urusan akhirat justru yang diperintahkan. Makanya Allah mengatakan walikul liwajhatu wa muwalliha, dan bagi tiap umat itu punya kiblatnya sendiri-sendiri. Fastabiqul khairat. Oyak-oyakan ya kono balapan soal kebaikan. Ya, gak apa-apa, jadikan cambuk tetangga tentang kebaikan. Makanya urusan dunia Nabi mengatakan delok meduk, munduk, aja ndangak. Nek ndangak ketelekan manuk gitu loh. Menunjukkan apa bahasanya jangan nek ngukur dunya, delok sing luwih dhuwur ora bakal bersyukur. Makanya Allah tajharu nikmatallahi alaikum, ben kowe iki iso bersyukur gitu loh. Wis di bojo siji, delok wong sing bojone loro, ya mesti pengen. Ya toh. Atau wis di bojo siji delok kancane sing bojone luwih ayu, ya mesti ngandelok sing ning omah luwih elek. Padahal Nabi mengatakan apa nek kowe metu dalan delok wong wedok ra katokan ki tambahanku. Masih delok perempuan yang kemudian menyebabkan tergerak hasratmu, syahwatmu, gek ndang mulya kata Nabi. Sing diduweni bojomu padha wis to. Ra mungkin beda. Nek beda berarti salah milih mbiyen. Kudu ndang dipegat. Kan enten to, etoke ayu barang dirabi lanang ya to. Kuwi kleru kudu ndang dipegat. Saya enggak tahu kok. Wong sejak malam pertama katanya baru menstruasi, terus lampunya digelapin ngono iki. Makanya hati-hati, mending wong wedok asli ning ayu timbang wis ora asli elek meneh gitu kan. Iya toh. Hati-hati. Makanya nek delok wong wedok ayu kok menggoke ning nggon urinoir apa sing uyuh ngadeg iki lho, urinoir. Lah iki wis ora bener iki wedok ora bener. Ngono lho. Dan saiki ya toh, nek biyen wong wedok ngono kuwi biasane roke cendek-cendek gitu, wedok jadi-jadian kuwi lho. Saiki sing cadaran enek gitu. Makane nek ta'aruf ya toh, jenengan ketemu karo wong wedok cadaran, nek ta'aruf ya lu tulung kon buka cadare. Ora apa-apa gitu kan. Jadi jangan sampai ya ta'aruf karo wong cadaran cadare jenggo. Mang cepet riyen, Mbak. Kula pengen ningali jenengan brengosan apa jenggoten gitu kan. Ben ngerti lanang apa ora gitu lho. Kudu hati-hati ya. Nggih. Kemudian Allah mensifati orang beriman. Nek ngaku iman, nek tenan imanmu, kuwi mesti senenge lomba soal kebaikan. Ora lomba soal donya, mergone donya ora luwih becik tinimbang batang wedhus. Tapi bukan berarti jenengan ora entuk sugih lho ya. Entuk. Makanya saya juga pernah cerita di sini tak baleni meneh ben sing wingi teko gen tambah kelingan, sing ra teko gen krungu gitu kan. Yang namanya Al-Imam pengarang Fathul Bari, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani pernah diangkat oleh khalifah menjadi seorang qadhi, hakim agung yang dinggone klambi apik ditumpakke kereta kuda yang baik yang jarane ya mesti jaran larang gitu toh. Pun critane kita kula. Lupa, belum. Nah, terus ning dalan dicegat sama seorang Yahudi sing miskin ra duwe apa-apa. Terus ngomong, "Syekh, Pak Qadhi, Pak Hakim, aku ki tau krungu nek nabimu ngomong ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir."
nek jenenge donya kuwi penjarane wong beriman. Nah, sing tau ngandang ya to, mesti kan nek pembatasan to, ra etuk ngene, ra etuk ngono, pangane yo ngene. Itu kan sifat dari penjara gitu kan, termasuk nggak bisa keluar dan seterusnya gitu kan. Nah, si Yahudi ini ngomong, bukankah nabimu tuh ngomong nek donya kuwi penjarane wong iman. Terus surgane wong kafir. Ning saiki sing tak delok kok beda. Modelan jenengan kok kaya wong surga, urip penak, nyandang api. Lah aku ki malah kaya wong neraka. Klambiku elek, lusuh, randedet, kere lan sak piturute gitu kan. Nah, apa kata Al-Imam ini? Ini nek ditekoke Dani lah bingung ya. Tekoke sama seorang ulama ini loh, Masya Allah cerdas karo-karuan. Dia pun menjawab, tak kandhani. Sing mbok deleng sangka aku kok ketoke urip penak ngene ngono kuwi bakalan ora luwih apik tinimbang kono ning surga sing dicepakke nggo aku wong beriman. Paham enggak? Jadi seenak-enake urip wong iman ning donya nek tenan imane dengan penuh keimanan ketakwaan. Ini kan tadi yang mau tak sampaikan adalah orang beriman itu berlomba dalam kebaikan. Neng bukan berarti orang entuk sugih entuk gitu kan. Dalam hal konteks ini imam itu kemudian mengatakan bahwasanya nek sing mbok delok aku koyone kok urip penak tak kandhani. Sok mben aku luwih kepenak. Lah, kowe saiki rumangsa rekoso uripmu ning krana kowe iki ora beriman tak kandhani. Sok mben kowe luwih rekoso. Paham enggak? Artinya kalau jenengan ya toh bisa kemudian jadi pedagang yang solih silahkan. Bisa jadi pejabat yang solih baik. Bisa jadi presiden menteri yang solih monggo gitu loh. Monggo, gak apa-apa gitu. Karena hakikatnya kita hidup di dunia ini maksudnya penjara itu adalah halal haram itu jangan ditabrak. Halal yo halal, haram yo haram. Halal silakan dieksekusi, yang haram ditinggalkan kan gitu. Walaupun akhirnya jenengan entuk halal okeh, tapi karena meninggalkan yang haram itu bagus. Tapi nek jenengan entuk donya sak pirang-pirang tapi mergo nglakoni sing haram itu jangan. Senajano marai urip jenengan sugih lan sak piturute. Paham nggih? Jadi sifat neraka itu dimasukkan sebagai neraka penjaranya orang beriman itu adalah karena kita punya batasan halal haram itu loh. Jangan kayak orang kafir yang kemudian punya persepsi semua yang berkaki 4 saya makan kecuali meja gitu kan. Semua yang di air saya makan kecuali kapal selam itu. Jangan. Jadi kalau emang haram kita tinggalkan. Nah, maka orang yang beriman ketika benar imannya boleh jadi orang kaya, boleh jadi orang sukses di dunia, silakan. Makanya kemarin ada orang bercerita curhat tentang suaminya gitu kan, dan minta pendapat gitu kan. Cerita ngalor ngidul, suaminya ini sih, tapi kemudian terlibat narkoba. Sampai akhirnya untune merotol dewi. Jadi pas mangan ngono ngerti-ngerti hilang 3 atau 4 ngono. Nah, saking parah gitu. Dan yang terjadi adalah apa namanya? Orang ini nanti bingung pengen nyerateni bojone iki kepriye gitu kan. Ngandani iki kepriye gitu kan. Kok kandhanane angelan sak piturute gitu kan. Sampai akhirnya kemudian ya dia bercerita banyak hal gitu kan, keluarganya ini macam-macam gitu kan. Ya saya nggak pengen kehilangan fokus gitu. Mau cerita rodok piye akhirnya kayak bingung ya, nggak fokus ya. Hingga cerita begitu dia udah cerita panjang lebar. Dan enaknya ketika kita belajar banyak, kita ketika dapat cerita banyak, cerita yang kompleks, kita bisa melihat ini kesalahannya sebelah mana gitu loh. Nah ternyata begitu dari ceritanya yang panjang yang banyak ini, ternyata saya dapati bahwasanya dia ini ada satu dosa yang terus-terusan dia lakukan dan nggak mau berhenti gitu kan. Yaitu apa? Terlibat dalam riba gitu kan. Nah riba itu dikatakan oleh Nabi SAW itu membuka 33 pintu dosa besar. Yang mana dosa paling ringannya itu seperti dosanya seorang anak laki-laki yang berzina dengan ibunya gitu. Nah maka kalau itu yang paling ringan dan dhuwur-dhuwur iki ya karu-karuan itu. Maka ketika saya menangani masalah beliau ini, saya bilang ini masalahmu di sini, tinggalkan ini gitu. Ya gimana cara tinggalkannya? Tinggalkan gitu, jangan diapa-apa gitu. Ya mana-mana udah nyicil, udah ini, udah itu gitu kan. Ya, karena tak lihat dia cerita masalah ini udah cuma sekali 2 kali, berkali-kali.
Sampai suatu ketika nanti pernah ditodong pistol karo bojone segala macam karena ngingetke nganggo napa bom niku dan seterusnya. Maka ya yang harus kita pahami adalah orang beriman itu bersegeranya untuk kebaikan, bukan untuk dosa, dan harus menjauhi dosa. Karena nek wis nyemplung ning masalah dosa tadi, akhirnya dunia itu seolah-olah tempat tinggal kita. Padahal sebenarnya kita di sini tuh gak lama gitu kan. Makanya Allah mengatakan ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Itulah orang-orang yang beriman yang mana mereka itu bersegera untuk mendapatkan kebaikan. Makanya orang beriman tuh langsung mikir, iki kira-kira peluang kebaikan apa ya? Gampangannya gini, jenengan lewat masjid reget piye carane tak resiki gitu. Jenengan lewat satu rumahnya reot meh ambruk piye carane aku iso ngewangi. Jenengan lewat satu tempat, jenengan lihat enek wong nglekar ketoke yo kluwen gitu kan piye carane ditukokke. Maka orang beriman tuh terus-terusan mencari amal. Dan dia nggak kemudian nunggu gitu loh. Dia berusaha nyari sebagaimana jenengan golek duit, golek peluang. Wah, dodolan apa? Lumpia beef ya. Wes payu ganti apa meneh gitu terus kan. Itu kan dunia yang kita ceritakan kemarin itu kan. Gini ya. Nah, maka orang beriman tuh terus-terusan untuk berusaha untuk nyari amal gitu kan. Dan orang beriman yang gelem ngaji, mereka akan ketemu dengan amal-amal cerdas. Oh, contoh ya amal cerdas. Jadi kalau amal cerdas itu ketika Nabi mengatakan fi biti ahadikum sedekah. Di dalam kemaluan kamu ada sedekah. Kapan? Ketika mendatangi istrimu. Nah, maka seorang suami ketika dikatakan gitu, dia pun bertanya pada Nabi, apakah ketika kami mendatangi istri kami dapat pahala? Kata Nabi, bukankah kalau kamu datangi pada tempat yang haram kamu dapatkan dosa? Dia mengatakan iya. Maka begitulah ketika kamu datangi pada yang halal kamu dapat pahala. Oke. Berarti, nah, ini sing dibujuk ya, sing rung dibujuk ngapunten ya. Nah, berarti seorang suami ketika mendatangi istrinya dapat pahala, gitu. Nah, makanya dalam hal ini saya memetakan itu sebagai amal yang menarik. Kenapa? Karena kalau misal kita pertemukan nih seorang laki-laki dan seorang perempuan, dijodohke lah, akhirnya tempuk, akhirnya gathuk, monggo waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka setiap kali dia melakukan hubungan dengan istrinya, sekali lagi istrinya, maka kata Nabi SAW, man sana sunatan hasanatan falu ajruh wa ajru man amila biha. Sapa wong sing menjadi wasilah terjadinya kebaikan, maka orang yang melakukan kebaikan dapat pahala. Lah sing jadi wasilah ya untuk pahala. Umpama dek, misal Dani tak fasilitasi terus dapat gitu misal. Nah, berarti setiap Dani melakukan itu dengan istrinya, ya aku dapat pahala. Dek ya untuk pahala gitu loh. Ning pahala saya enggak ganggu pahala dia. Paham mboten? Paham. Nah, maka bantulah Dani untuk ketemu jodohnya. Insya Allah jenengan sing ngewangi bakal itu pahala yang sama. Oh, kok bantu Dani angel. Ah, ning kamu ternyata nek cah cilik-cilik. Tekok iya wis iki. Sunat turun ya. Wis gitu kan. Ya wis. Sunat urung. Nah, langsung gawe ning bong supit gitu kan. Ketok di titik. Nah, maka sejak dia sunat gitu kan, maka jenengan akan dapat pahala terus sampai dia mati. Itu pahala yang luar biasa. Jenengan turu itu transferan pahala. Ketika dia pipis sehat titiknya gitu loh. Ketika dia kemudian nikah, itunya dipakai sama kepada istrinya, wah jenengan untuk pahala dan seterusnya. Itu contoh gitu loh. Rong tahu tau kowe kepikir ngono kuwi to? Rong tahu ya kayak tekok wis sunat rong kae. Untuk pahala ra karo-karuan. Tenan. Wis. Lah tapi kan dia cuma dipakai buat pipis. Walah. Jangan salah loh. Nabi SAW mengatakan sapa wong sing kemudian memudahkan urusan seorang muslim, man yasara musliman yasarahullahu fid dunya wal akhirah. Nek ora sunat kan akhire loro, dengan disunat akhire bersih, akhire sehat. Makanya sebagian orang Nasoro ini sunat bukan karena syariat tapi karena pengen sehat gitu kan. Maka nek jenengan jadi wasilah sehatnya titik-titik tanggane jenengan gitu kan. Maka insya Allah nanti neng akhirat dihitung sapa Dani, oh sunatke wong 5 rasa dihisab gitu. Hisaban yasiro, dihisab dengan gampang. Karena janji Nabi tadi loh. Janji Allah melalui Nabi tadi loh. Man yasara musliman yasarahullahu fid dunya wal akhirah. Nek wani iso gampangnya urusan wong Islam, tak gampangnya urusan ning donya. Dadi donya ora bakal marai judeg, ora bakal marai mumet, ora bakal marai ruwet, ning akhirat ugi mekaten. Penak. Itu pentingnya ngaji. Jadi jenengan untuk ilmu baru, untuk rumus-rumus baru dalam beramal.
Nanti nek konteksnya Ramadan gitu kan, pernah tak ceritakan di sini kan, kalau jenengan poso sendiri itu kan dadak ping 30 dino untuk dapat pahala 30 gitu kan misal. Nah, maka nek jenengan pengen entuk pahala yo 30 meneh, golek wong 30 dikei mangan gitu kan. Mangan dalam artian nggo buka, rawan-rawan dikei mangan kok akhirnya mangan gitu kan. Enek wong gawe buka terus didum jam 2:30 ning perapatan dikeke Silverman, dikeke bencong-bencong, mlipir dhek mangan jam 3 gitu. Barada nasar kayak mangan gitu kan. Ojo ya gitu. Jadi itu berikan di masjid, di tempat-tempat orang buka. Maka nek sing mangan wong 30, maka pahala jenengan tambah 30. Seolah-olah umur jenengan nambah setahun gitu. Engko nek swidak ya berarti nambah 2 tahun. Kok ternyata iso 300 berarti nambah 10 tahun kan gitu. Itu loh amal-amal cerdas. Makanya berlomba di sini bukan berarti jenengan oyak-oyakan melayu boten, tapi piye carane. Nah, nek wong kae iso ngekeki mangan siji, aku nek iso 5 yo alhamdulillah gitu. Jadi tetap mendukung saudaranya ini tapi jenengan ngewangi nyengkuyung. Dan ini enggak selalu konteksnya duit loh ya. Enggak selalu konteksnya bermodal duit loh ya. Kadang modal omongan udah jadi kok. Misal Mas Dani ndelok Pak Yuli gitu kan, sugih gitu kan. Mas, aku ndek tangga rong arep sunat ra ndedit gitu. Wani gelem bayari lah. Ya ora apa-apa. Menjadi wasilah untuk pahala sama, dia dapat sama, beliau dapat sama. Anaknya sunat juga dapat pahala yang sama, enak dan terlipat gandakan berkali-kali. Fani bidina azani Allah wa iyyakum. Dan Nabi mengingatkan jangan sampai kita lengah sampai akhirnya muncul fitnah, dan fitnah yang paling mengerikan setiap hari itu bisikan setan. Dan setan itu berjanji pokoknya selama nyawane menungso ki jek gantung nyantol ning awake, kuwi terus-terusan bakal tak godho supaya nyemplung neraka. Tapi Gusti Allah punya janji, aku yo duwe janji. Mbok mereka iki duwe dosa kaya ngopo bakal tak ngapura angger jek gelem njaluk ngapura. Itu syaratnya. Makanya jenengan ngapunten, selama masih dikasih hidup jangan lupa untuk istighfar, jangan lupa untuk minta ampun. Nek kelingan dosane mbiyen apa gek ndang didandani. Oh, kelingan mbiyen pernah molo wong tuwa gek ndang diparani. Oh, mbiyen pernah molo koncone kuliah, koncone sekolah gek ndang njaluk ngapura. Jangan sampai nanti diselesaikan di akhirat, karena ning akhirat duit wis ra payu. Piro wae ra iso gitu kan. Maka selesaikan sekarang, beresi mumpung masih dikasih hidup gitu. Dan jangan ditambahi lagi, wis laren mandek gitu kan. Nek memang dulu pernah melukai hati pasangan kita ya barangkali mbiyen seneng wong wedok-wedok ra cetha gitu kan, gek ndang njaluk ngapura. Untung dhek jek gelem ngancani. Kok malah kita sing dianiaya, sing diduakan, sing ditinggalkan, berarti apa? Lost dol, golek meneh gitu kan. Soal engko golek meneh ketemune kapan ya wallahu alam. Sing penting ya ketika jenengan tetap berpositif thinking, Allah mengatakan ana inda doni abdi bi, aku ki kaya prasangka hambaku. Nek jenengan memprasangkai diri aku ora bakal ketemu jodoh meneh, ya insyaallah nganti mati ora bakal ketemu. Tapi nek jenengan memprasangkai diri nek Gusti Allah niku sayang sama jenengan, maka insyaallah Allah akan mempertemukan lagi dengan jodoh yang lebih baik. Makanya ada doanya, ini harusnya para jomblo khususnya yang pernah ditinggal pergi ini dongo pakai ini gitu loh. Nah, ini orang tahu ninggal pergi orang tahu juga ya. Nah, harusnya dongo iki jenengan. Ketika Ummu Salamah itu kemudian meninggal sama Abu Salamah, Ummu Salamah merasa pasangannya ini the best man in the world rumangsane gitu, sebagai laki-laki terbaik gitu kan. Maka datang Nabi SAW mengatakan dongo iki wahai Ummu Salamah, Allahumma ajirni fi musibati wa khlufli khairam minha. Ya Allah, mangparingi ganjaran dari musibah saya. Qadarullah musibahnya Ummu Salamah ditinggal mati. Nek musibah jenengan ditinggal minggat itu ya musibah kuwi gitu kan. Maka mang donga niki. Nah, kemudian tutuke donga niku napa? Dan gantilah pasanganku atau cobaanku ini dengan yang lebih baik. Nah, Ummu Salamah diajari ini sama Nabi ora gelem. Mergone rumangsa pasangane yang terbaik, merasa pasangane yang terbaik. Nah, tapi Nabi tetap menyuruh, "Dang balenono, lakonono." Karena Nabi udah nyuruh 2 kali ya. Seorang yang beriman enggak mau menolak, enggak berani menolak kecuali mengatakan sami'na wa atokna. Kemudian beliau doa itu sesuke dilamar karo Nabi. Nek sing lamar Nabi apa ya wani ngelokke jenengan ra luwih apik timbang Abu Salamah, ra mungkin diterima lamarane.
Maka jenengan yang hari ini pernah ya toh, punya pasangan dan sudah enggak punya, minta itu, saestu. Insya Allah gantine wahluf li khairam minha, luweh apik gitu kan. Soal kapan, lewat siapa, wallahu a'lam. Yang jelas akhir dari Allah itu lebih baik ya toh, tutupan atau keputusan Allah itu lebih baik daripada yang ditoto manusia. Makanya silakan nanti WA sinten gitu kan, tak dongane tak teruske. Nah di sini dikatakan Nabi SAW, dan bersegeralah beramal, jangan sampai fitnah itu teko, setan ini bisiki, keendang gitu. Makanya setan itu sampai dicendelke di kita itu disebut jin korin, terus-terusan bendino bisiki sing ora-ora. Nah jin korin ketika jenengan ta'awud minggat sedelo, jenengan mlebu masjid salat minggat sedelo, jenengan maca Quran minggat sedelo, jenengan maca Al-Baqarah minggat sedelo. Nah, nek jenengan sering-sering zikir, sering-sering wirid, kembali ke tema yang awal dulu, adem ayem tentrem, di dalamnya ada zikir, wirid, termasuk sholat, gitu kan, termasuk tauhid, gitu kan. Maka kalau itu jenengan lakukan terus-terus, setannya minggat. Tapi nek jenengan santai-santai, orang amal soleh, santai-santai, ya, tidak berusaha mengerjakan yang baik-baik, santai-santai, lungguh, bengong, domblong, lawang ditutup, akhirnya mikir masa lalu, nek cerita ngene, cerita ngono, tanggane ngomong ngene, ngomong ngono, dipikir, kemudian nek setut cementel, nek kitiran, uncalke gitu kan, geret, sret. Banyak kasus ngono kuwi, tenan wis to. Hati-hati saestu. Makanya ketika jenengan punya kumpulan-kumpulan baik gini, jangan sampai nek jenengan duwe wektu longgar piye carane gas. Bahkan nek ora longgar dilonggar-longgarke, tenan. Tadi lho aku kan wis cerita to, wah aku dadak mampir sik rene-rene akhirnya tekan kene rada telat, biasanya aku sik dhewe gitu kan. Ya, bahkan sama anak-anak saya itu mereka malah sing telat gitu kan. Itu menunjukkan bahwasanya kita berusaha gitu. Berusaha untuk nyontoni piye carane lah gitu. Kita gas di sini gitu. Jangan sampai kemudian kita malah ngerem mandek di titik yang dulu pernah punya masalah, punya cerita masa lalu. Saya pernah ngomong ke ngapunten nggih sama napi-napi di Karanganyar itu waktu itu masih ngisi di sana. Saya katakan ke mereka, nek kowe jek duwe wong tuwa, terus ora iso dadi anak sing dibanggake, paling ora aja dadi anak sing gelake. Nek kowe duwe bojo, pomo ora iso dadi bojo sing dibanggake karo bojomu, paling ora ya aja gelake bojomu meneh. Nek kowe duwe anak, pemeneh anak wedok, pomo kowe ora iso dadi contoh sing apik, paling ora aja dadi contoh sing elek lah gitu. Nah ini kalau bisa kita tanamkan dalam diri kita nek ngopo-ngopo mikir kok gitu. Engko ge aku nek ngene, engko anakku melu-melu piye nek ndek anak. Engko ge nek ngene, bapakku padahal ning omah disebut Pak Haji gitu kan, kok anake hajingan ngene iki terus piye gitu loh. Coba dipikir, coba direnungkan, tenan. Aku ndek bojo kok ngene gitu kan. Engko nek bojoku megahi aku terus piye gitu kan. Hal-hal seperti ini ketika kita renungkan lebih dalam, makanya aku pas ketemu Bapak Mas Dani, ya Allah, Bapak luar biasa, apik banget gitu kan, ramah banget gitu kan, ya. Yalah aku ora nemoni beliau sadurunge mlebu penjara, ngomong nemoni ya tak ewangi nyelentik gitu kan. Ora ngerti gitu kan. Nggih, maka jangan diulangi apa yang pernah terjadi. Kita kembali, jangan sampai fitnah itu menerjang. Nabi SAW mengatakan badiru bil a'malis sholihat fitanan ka kita ilail al mudlim yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiron. Maka bersegeralah beramal sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya sebelum fitnah itu menerjang, seperti malam yang tiba-tiba nongol, tiba-tiba jadi gelap. Kita mau lagi jam 3 ngerti-ngerti wis jam 9 gitu kan. Dan itu ada orang yang bangun pagi jek Islam, sore ini dadi kafir. Kemudian wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron, sore ini ketemu jek Islam, jek salaman, mlebu masjid bareng, subuhe wis ra gelem, wis pindah agama. Enten meleh sing kemudian jek Islam, bengine ketemu salat bareng, sesuke dikabari gantung diri nganggo kethu haji, enten. Hal-hal seperti ini mesti ya Allah mengerikan nggih. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya bi'u ahaduhum dinahu bi'aradi minat dunia. Yaitu kenapa orang-orang ini terfitnah sehingga kemudian menyimpang dari jalan yang benar justru ke jalan yang sesat, karena yang dikejar dunya. Enek wong wedok golek bojo ganteng ning syaraté mlebu agamane dhek melu. Enek wong ra duwe ya to, saking susahe uripe
atau kurang ikhtiarnya, kurang tawakalnya, begitu teko enek wong nawari Indomie karo ndok pindah lan sak piturute. Maka banyak fitnah yang harus kita hadang dan setan terus menari-nari di atas fitnah. Jangan sampai ya toh jenengan kemudian kehilangan arah ketika hidup di dunia ini. Dan satu-satunya alat pegangan nggih cuman agama. Makanya Nabi mengatakan tamassaku biha, cekelan kuwi agama, Quran hadis kuwi cekelan, wa addu alaiha bin nawajid, nek kudu mbok cokot-cokoten nggo untumu sing mburi lho. Jenengan nek mangan apa tebu kan ra mungkin mbok kriketi ning ngarep to mesti ning mburi kan, kuwi carane dikemah-kemah gitu kan. Maka Nabi mengatakan pegangan kuwi agama kuwi. Cuwekel sing kenceng gitu loh. Jangan sampai lepas gitu loh. Ibarat kita itu ning pinggir tebing, pinggir jurang, hati-hati kecemplung. Nabi itu wis nguncalke tali. Tali hablum minallah itu, talinya itu agama Allah gitu loh. Wa tasimu bihablillahi jami'a, cekelen taline Gusti Allah sing kenceng kabeh gitu. Ben orang nganti nyemplung rono gitu. Karena nek rambut cekel merosot bablas gitu kan. Nah makanya orang yang nikah dikatakan oleh Nabi SAW itu dia sudah menyempurnakan agamanya setengah, yang setengahnya takwa. Berarti sing rong nikah kuwi takwane kuwi lagi setengah, ben komplit setengah meneh dengan syarat bojone ya salehah. Nek bojone ora salehah ya wis buru-buru nambahi setengah malah ngurangi setengahe. Makanya orang-orang yang golek wong wedok asal wedok gitu kan, asal ngono kuwi gitu kan, maka ya akhirnya ya sing awale ngaji sesuke ganti agama, malah ra ngaji, malah ra salat dan seterusnya. Rumusnya pun cetha. Agama setengahnya dengan nikah, setengahnya dengan takwa. Maka ketika jenengan yang sudah punya pasangan, pastikan pasangannya solehah. Yang belum punya pasangan nanti nek nyari, cari yang solehah, jangan yang kumisan atau jenggotan. Dong mas, domblong, bingung apa? Dong. Dan Nabi mengatakan ihris alamayan fauka, terus-terusan berbuat yang manfaat, jangan sampai bengong domblong orang ngopo-ngopo. Pokoknya nek saiki wis dagang, rampung dagang meh ngopo, kerja bakti, ayo gas. Baru kuwi ngopo neh ngeterke tanggane ning rumah sakit, ayo mangkat. Apa meneh, nek iso ngajar TPA monggo, nek isin pekewuh ya mungkin ngajar liyane apa gitu kan, ngajar anak dhewe ning omah. Oh ternyata terus iso maca Quran, wis celuk guru ustaz. Pokoke piye carane bendina itu manfaat. Makanya sing gambar saya itu loh, paling bawah itu isi waktu luang. Sampai waktu itu aku tekok sapa to? Senengan ya? Vigo. Wis rata kok ping pindho iki. Nah, 24 jam. Apa wae ngene gitu. Untuk pengen carane piye diisi dengan waktu luang. Pokoknya sing baik, sing positif. Nah, kemudian tadi sudah tak contohkan bahwasanya Nabi mengatakan man sanna sunatan hasanatan falahu ajra wa ajru man amila biha. Siapa yang bisa nek misal jenengan tadi nglakoni dhewe ra iso, paling ora nyontoni, paling ora menjadi wasilah. Nek arep nyunatke tanggane ternyata saiki regane sak yuta, jenengan ra ndit sak yuta, apa patungan karo kancane 500 kuwi ya ora duwe ya, nek kancane sugih ya to, titik-titik metu sak yuta mangkat ya to. Golekke korban yang bisa dipotong titiknya tadi gitu loh. Gawo ki wis rampung mas, ning titite rasa difoto, kurang gawean dadak foto titit. Foto wonge nganggo sarung gitu kan. Ki laporan. Nah, itu bagian dari keterbukaan informasi, bagian dari apa istilahnya Mas Rano, melaporkan akuntabilitas, melaporkan hasil penggunaan dana yang sudah dikumpulkan itu loh. Enggak apa-apa. Dengan ngumpulke duit piro ya to, golek bocah-bocah sing rung tetak kuwi gitu kan. Nek koncone rasa ditetakke meneh. Ya, anak Mas Yuli kan tetak rung toh? Oh, belum loh, untuk korban siji ayo sama wani bayari ya. Oke. Kemudian dan termasuk yang terbaik adalah ngarahkan pada kebaikan. Mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Jadi nek nyontoni ra iso arahkan. Nyontoni iki berarti iki lho aku iki bar netake iki, kowe pengen melu ra padha kaya aku, kuwi tadi nyontoni. Tapi kemudian yang sekarang nunjuki. Nah, kita ra ndedit tunjuki. Yuk netake anu bocah yuk. Lah kowe kudu apa? Aku sing goleke, kowe duwite. Oh ya wis pinter kowe berarti. Kemudian termasuk yang baik adalah ngajak-ajak yang baik. Dan ngajak-ajak yang baik enggak harus jadi ustadz, enggak harus ning mimbar, enggak harus ning ngarep, enggak harus iso dalil. Ketika jenengan punya teman, maaf ya toh, biyen teman mandem misal jenengan iso menging, iso ngandani, yo kowe tak jak kerja ning anggere kowe mandek ning mendem gitu kan. Maka itu baik.
Nabi SAW mengatakan man da'a ila huda kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Siapa yang menyeru kepada petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya. Ya, yang pernah punya teman misal pengedar kasih tahu gitu kan. Bahkan termasuk tobatnya orang-orang yang kemudian pernah diikuti. Ya. Barangkali Pak Yuli pernah jadi bos geng, dua anak buah. Bos wis tobat, anak buah ijek kecer, parani. Sorry bro, aku biar menyesatkan jalanmu. Yuk, saiki mertobat tak kancani. Kowe butuh gawean, yuk tak ewangi. Apa sing iso dilakoni. Ya aku dodolan degan, pokoknya ewangi dodol. Mimpi di ono sebelah kono gitu kan. Dan seterusnya. Jadi jangan sampai gitu loh. Mereka nanti di akhirat terus goleki sampean. Aku biar sing ngejak koyo ngene iki sikae gitu kan. Nah, tulung mang cemplung ke mriki gitu kan. Ya, maka benar-benar itu ditulis di dalam Al-Quran gitu kan. Ketika ditanya kepada orang-orang di neraka, mereka mengatakan Rabbana atihim di'faini minal adab. Ya Allah, kami karena kesini itu karena kubaro ana, pembesar-pembesar kami, tokoh-tokoh kami tersesat seperti ini. Kemudian atihim di'faini minal adab, kami minta 2 kali adab untuk mereka. Jadi mereka tuh minta itu gitu loh. Kepada siapa sing nyesatke gitu kan. Makanya ngomong ke politik gitu, itu kadang mesake gitu, orang mudeng-mudeng gitu, diklambeni enek sing abang, enek sing kuning, enek sing ijo, temu ning dalan do padu paten-patenan, astagfirullah gitu kan. Padahal kok sing dibela, ya toh, mereka ketemu ning meja ngopi bareng, rokok bareng gitu kan. Banyak kasus kayak gitu. Jogja ku sing paling langganan PDI karo P3 padu. Mati wis pira wae. Tapi kantor pusatnya di Jakarta sebelah nemplek, Bro, gitu kan. Ora tahu ki pengurusnya metu-metu padu baca-bacaan. Ya, maka hati-hati ya kalau urusan-urusan kayak gitu. Sekali lagi pokoknya nyawa itu luar biasa mengerikan. Mengerikan. Makanya saya gagas teman-teman yang masih muda-muda ya terus sinau bab jihad atau anggar jihad ngono kumpul rapat gitu kan. Terus akhirnya Indonesia jihad piye ngono. Oh, golek ransel diseni mercon, meledos nang gereja, meledos nang McDonald gitu kan. Terus gagas mikir ke surga gitu. Angel, Bro. Kenapa? Karena surga enggak semudah itu untuk mendapatkan. Dan kalau jenengan ngerti apa yang disebut dengan Ashabul A'raf. Yang disebut Ashabul A'raf jadi kita biasanya dengan Ashabul Kahfi, Ashabul Ukhdud. Iki enek Ashabul A'raf. Ashabul A'raf itu pemuda-pemuda yang zaman Nabi itu melu jihad, ya toh, mati syahid ning ora entuk mlebu surga. Kenapa? Mergo pas mangkat ora pamit wong tuwa. Pas mangkat ora pamit wong tuwa. Dia di mana? Dia di luar dinding surga. Kon ngenteni keri dhewe gitu kan. Keri dhewe tapi ya bukan setelah sing saka neraka mau bukan. Artinya keri dhewe setelah wong sing kudu mlebu surga mlebu. Nah dia di situ. Nah bayangkan ketika kowe luwe sebelah mana wong mangan enak banget ra nawari. Mesti kan sampean yo pengene pol gitu kan. Nah dia melihat orang banyak masuk surga tapi dia di luar surga gitu. Kenapa? Karena ora izin wong tuwane. Kalau kita ngomongke dari sisi itu loh. Lagi dari sisi izin. Apa meneh nek kita ngomongnya dari sisi yang mati. Nabi mengatakan apa man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Sapa wong sing wani membunuh orang kafir mu'ahad yang ada di negeri damai kaya Indonesia orang nek peperangan kok wong kafir dipateni, maka hati-hati orang ngambu-ambune surga. Kemudian kuwi nek wong kafir sing mati, wong meneh nek bom model kayak gitu, sing kena sapa? Wong Islam juga. Nek wong Islam man qatala wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannama khalidina fiha abada. Sapa wong sing mateni wong iman, maka balasannya dicemplungin neraka kekal selama-lamanya. Loh. Makanya 2 dalil ini, ayat dan hadis ini jarang disampaikan ke teman-teman sing anggar maca buku pokoknya jihad. Kabeh dikumpulke daripada kowe nikah, rong enek sing gelem kerja, rong enek sing gelem nampa. Meneh sekolah ra ndedit gitu kan, timbang kesuwen iki wae mati syahid dipapak bidadari saka surga medhuk melorot gitu kan, gue tong kowe munggah ning langit gitu kan. Kan kayak gitu doktrinnya. Maka hati-hati, bahkan ustadze rawani lho nggo bom kuwi. Ustadze saiki jek ning Nusa Kambangan, pertopo ning kono gitu kan. Lho hati-hati. Jadi fitnah itu mengerikan. Fitnah ora bukan cuman molimo, minuman keras, main judi, bukan. Enggak cuman itu tok. Termasuk fitnah syubhat, jangan ketemu sama aneh-aneh seperti itu, hati-hati. Hati-hati. Ya, maka Nabi SAW mengingatkan
menyeru pada kebaikan itu juga bagian dari kebaikan. Dan ketika jenengan bisa dalil, kalau emang bisa, maka satu ayat pun juga nggak apa-apa. Balighu anni walau ayah. Ning bener-bener jenengan paham ayat ini maksudnya opo. Jadi jangan sampai jenengan walaupun seayat terus ayatnya ngawur juga, jangan sampai. Dan Nabi SAW mengingatkan jangan sampai kita menjadi pelopor kejelekan. Tadi udah tak contohke. Artinya kalau kita pernah menjadi pelopor kejelekan, kita sekarang udah bertobat, jenengan masih ingat wonge sing jenengan aja elek-elek niku jek urip, ayo diajak apik juga untuk menghilangkan sebab nanti kita dituntut di akhirat. Ngapunten mungkin koncone ra tau mendem diajari mendem sampean tobat dhek jek mendem kandhanono. Bro aku wis prei mendem kuwi dosa kleru. Saiki aku ngejak kowe tobat. Nah, soal kok dhek ora gelem ya wis urusane dhek. Tapi nek kita enggak pernah mencegahnya setelah dulu kita ngajari, kuatirnya nanti di akhirat kita sing diujet-ujet. Nabi SAW bersabda, la tuqtalu nafsun dulman illa kana ala ibni adam al awal kiflun min damiha li'annahu awwalu man sannal qatla. Maka orang yang membunuh sejak anak Nabi Adam pertama itu membunuh sampai hari kiamat, iku anak iku untuk jatah dosa nih. Coba ngeri toh. Padahal si anak Nabi Adam ini yang namanya sinten Mas Yuli sinten antuk piye kopi sepedan Siapa Mas Amar ayo pasti ceritani Pak Rozak kok kira Pak Rozak di teman matematika. Siapa anaknya Nabi Adam sing mateni dulu deh siapa? Siapa Mas? Sing sekolah pondok lho, siapa? Qabil. Habil sing dibunuh. Nah, ketika dua anak ini berlomba untuk mendapatkan pasangan, lalah anak wedoke siji. Nah, maka diperintahkan untuk korban ya toh. Nah, yang satu si Habil korbannya adalah kambing yang gemuk, si Qabil korbannya buah ning busuk-busuk gitu kan. Maka sing ditampa punya si Habil. Qabil ra trimo, dipateni sedulure. Kemudian dia bingung, iki piye carane ning nyingkirke barang bukti iki gitu kan. Nah, kan ada saksi dan bukti toh dalam hukum toh. Nah, piye iki? Nah, saksi genah renek gitu kan. Bukti jek enek. Piye carane ngilangi? Delalah enek gagak mateni gagak. Gagake lagi dakur-dakur lemah. Gagak kan burung pinter sebenarnya. Makanya nek jenengan ningali gagak-gagak ning Jepang itu enek sing dilatih dikei pakan yang dilebokke adah terus kon ngidak adah iku buka dek iso gitu. Termasuk jiko biji-bijian ning jero botol bisa dia. Botolnya ditutuk gitu terus dicucuk gitu terus diwalik itu bisa. Nah, itu kubur. Dikubur. Akhirnya mulailah dia dikubur. Nah, si Mas Qabil ini enggak pernah ngajari sapa-sapa jane. Tapi Allah menaskan ini melalui hadis, siapapun yang membunuh setelah itu dia entuk dosa. Hati-hati. Artinya tadi saya kasih gambaran atau pelajaran tentang amal jariah yang solih, contohnya adalah nyunatke, maka termasuk hal-hal yang jelek kalau memang kita pernah ngajari orang. Nah, ayo pelan-pelan wae, ora usah ngegas-ngegas, pelan-pelan maksudnya nek ketemu atau nek kelingan, jadi misal karo nunggu warung, nunggu lapak gitu kan, kelingan aku pernah ngajari si kae elek. Ditekoki kabare di telepon, piye sehat ora? Wis aja lali salat ya. Basa-basi pokoke monggo lah. Artinya panjenengan semua itu agen kebaikan. Orang mau ustaz tok ya bebankan yang ustaz tok ya remuk gegere gitu kan. Maka panjenengan semua agen kebaikan. Wabil khusus kepada anak-anak dulu, wa anfusakum wa ahlikum naro, kepada istri juga yang punya istri gitu kan. Baru kemudian kepada teman-teman gitu loh, kepada saudara-saudara. Kuwi nek wong Indonesia kabeh ngono kuwi, wah lah Indonesia insyaallah jadi negara baik. Dan kemudian di akhir materi kita tentang gaspol yaitu sabarlah dalam ngegas. Artinya tetap ngegas, ning mboten sang ngegas banter-banter, artinya tetap jalan tapi istiqomah. Allah mengatakan inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah kemudian akan membalas orang yang bersabar dengan pahala tanpa batas. Nah, sabar di sini enggak cuma terkait musibah, termasuk sabar di dalamnya adalah sabar dalam berdakwah, sabar dalam beramal solih. Jadi sabar itu ada dalam sabar kena musibah, sabar dalam dakwah, sabar dalam beramal solih, sabar dalam menuntut ilmu, sabar gitu. Sampai kapan? Hatta ya'ti akal yakin, sampai kita semua mati. Pun selesai. Ini judulnya wis ganti remblong. Nah, iki kok dienggo nek diundang meneh karo Mas Rano kan gitu. Wabillahi cekap semanten ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada yang mau nanya? Kalau enggak ada kita tutup dengan doa. Enggak ada? Mas Rano mau nanya? Enggak ada, udah malam.
Nggih, kita tutup dengan doa nggih. Panjenengan aminkan semoga doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambagi li jalalika wa adimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi man fina wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya Allah inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna minas solihin. Allahumma ja'alna minas solihin. Allahumma ja'alna minas solihin wa hab lana minas solihin wa hab lana minas solihin wa hab lana minas solihin. Allahumma adkhilnal jannata ma'al abrar wa la tadkhilna an-nar ma'al fujjar ya arhamar rahimin. Irhamna faghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma alanna wa ma asrarna wa ma anta alamu bihi minna la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina ma wa'atana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal. Wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik ya arhamar rahimin. Irhamna Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwaka ya ghaniyyu ya hamid. Allahumma asfi mardona, Allahumma asfi mardona waqdi duyunana ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minar riba wa na'udzubika minaz zina wa na'udzubika minad dain wa na'udzubika min ghalabatid dain wa na'udzubika minal ma'sami wal maghram wa na'udzubika min su'il akhlaq wa na'udzubika min su'il khatimah wa nas'aluka husnal khatimah ya arhamar rahimin. Irhamna Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna sinabah. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.